Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu doakan kalian sehat ya di rumah. Baik, berjumpa kembali di pembelajaran tematik di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya karakteristik geografis Indonesia dalam peta, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menentukan ide pokok. Simak baik-baik ya video berikut ini. Nah, apa yang kalian tahu tentang peta? Ya, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sementara jenis peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan atau gejala di permukaan bumi secara umum. Dalam peta umum digambarkan unsur-unsur alamiah seperti sungai, danau, laut, serta unsur sosial budaya lainnya seperti jalan raya, jalan kereta api, dan batas negara. Sementara di peta khusus atau peta tematik merupakan peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, berikut contoh peta umum. Di antaranya peta Indonesia, peta Asia Tenggara, peta dunia, serta banyak contoh peta lainnya. Termasuk misal contoh peta Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Bagaimana dengan peta khusus? Contoh peta khusus diantaranya peta kepadatan penduduk. Kalian bisa melihat daerah yang diarsir dengan warna tertentu. Kita lihat daerah dengan arsiran paling gelap menunjukkan daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling padat. Nah, di situ contoh peta khusus. Contoh peta khusus lainnya adalah peta pertambangan di Indonesia. Menunjukkan diberi warna-warna tertentu wilayah-wilayah melakukan pertambangan. Contoh lainnya lagi yaitu contoh peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Kalian bisa lihat pada peta khusus itu di mana kopi banyak dihasilkan, di mana coklat banyak dihasilkan dari pulau mana. Nah, itu contoh peta khusus. Bagaimana? Sudah mengerti tentang peta umum dan peta khusus? Mari kita lanjutkan. Tahukah kalian, dari peta kita bisa mengetahui karakteristik geografis dari tiap-tiap daerah loh. Nah, berikut kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam flora dan fauna dari Pulau Sumatera. Kenampakan alamnya yaitu gunung dan sungai. Gunung yang sangat terkenal diantaranya Gunung Kerinci, sementaranya sungainya adalah Sungai Musi dan Asahan. Kenampakan alamnya memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Flora yang sangat terkenal yaitu bunga jempa dan bunga kenanga. Sementara fauna yaitu gajah, orang-utan, dan harimau. Bagaimana di pulau lainnya? Di Pulau Kalimantan merupakan pulau tempat tinggal kita. Kenampakan alam khasnya diantaranya sungai. Sungai yang terdapat di Pulau Kalimantan diantaranya Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan banyak sungai kecil lainnya. Kenampakan alamnya diantaranya sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Kalian bisa lihat pada peta, hampir sebagian besar masih diliputi oleh berwarna hijau. Karena itu tadi,
ditutupi oleh hutan. Flora yang sangat terkenal yaitu anggrek hitam, sementara fauna yang sangat terkenal yaitu orangutan, pesut, bekantan, dan beberapa hewan lainnya. Di pulau selanjutnya Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, di antara kenampakannya yang khas yaitu Gunung Latimojong, Gunung Malino, Sungai Poso. Sementara kenampakan alamnya memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora yang sangat terkenal, eboni dan damar. Sementara fauna yaitu maleo, kuskus, dan anoa. Di Pulau Jawa, gunung yang sangat terkenal yaitu Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Ciremai. Sementara sungai yang sangat terkenal yaitu Sungai Bengawan Solo. Kenampakan alam di Pulau Jawa diantaranya memiliki hutan hujan dan khususnya padang rumput kering di Jawa Timur. Floranya salak condet dan gandaria. Fauna banteng, ayam bekisar, dan rusa bawean. Selanjutnya di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Kenampakan alam yang sangat khas diantaranya ada Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Tambora. Sementara kenampakan alam didominasi oleh padang rumput yang kering. Kalian bisa lihat ya, pada peta banyak terlihat warna kuning. Karena itu tadi, banyak didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora yang sangat terkenal adalah ajang kelicung dan cendana. Faunanya yang sangat terkenal adalah komodo. Selanjutnya di Kepulauan Maluku dan Papua. Kenampakan alam yang sangat khas yaitu terlihat pada gunungnya yaitu Gunung Jayawijaya. Kenampakan alam pada kepulauan ini ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Tapi daerah ini memiliki curah hujan yang sedikit. Flora yang sangat terkenal yaitu bunga anggrek larat dan buah merah. Sementara faunanya yaitu burung cendrawasih dan nuri Raja Ambon. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang karakteristik geografis dari masing-masing pulau tadi? Selain pulau-pulau yang besar, Indonesia juga memiliki banyak provinsi dengan keragaman masyarakat di dalamnya. Apa saja keragamannya? Di antaranya ada keragaman suku, budaya, dan agama. Nah, apakah keragaman ini bisa memecah belah kita? Tentu saja tidak. Justru keragaman ini dapat disatukan. Dapat disatukan dengan apa? Dengan diamalkannya nilai-nilai luhur Pancasila oleh tiap-tiap warga negara. Nah, di antara nilai-nilai luhur Pancasila yaitu dari sila pertama, kita harus menjadi orang yang saling menghormati antar pemeluk agama, memiliki toleransi antar umat beragama dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai luhur dari sila kedua, kita harus memiliki sikap tenggang rasa antar sesama rakyat Indonesia, serta harus memiliki sikap menghormati, tolong-menolong dalam bermasyarakat. Mengapa? Karena kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama atau suku bangsa. Nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga, diantaranya menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bersikap cinta tanah air dan rela berkorban, serta memiliki sikap gotong royong dalam masyarakat. Nilai luhur yang terkandung pada sila keempat diantaranya menghargai pendapat orang lain serta hasil keputusan musyawarah dan menerima keputusan hasil musyawarah dengan sikap lapang dada. Di antaranya lagi pengamalan dari sila kelima yaitu pemberlakuan hukum yang sama dalam masyarakat,
atau mengadili pelanggar hukum sesuai undang-undang. Jadi tidak boleh pilih-pilih dalam menegakkan hukum. Dan nilai luhur lainnya dari sila kelima yaitu bersikap hemat dan tidak berlebih-lebihan. Bagaimana? Sudah mengerti nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila Pancasila? Mari kita lanjutkan. Nah, tadi di antara salah satu nilai luhurnya itu sikap gotong royong. Mari kita mencari ide pokok dari teks yang bertema gotong royong. Ibu memiliki 3 paragraf. Paragraf pertama, Ibu akan bacakan, kalian simak, dan kalian coba temukan mana ide pokoknya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, dari paragraf pertama yang Ibu bacakan tadi, ide pokoknya yaitu ini. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mari simak lagi di paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Apa ide pokoknya? Nah, ini. Dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Di paragraf ketiga, nah kalian bisa baca sendiri. Ini ide pokoknya. Bagaimana? Sudah mengerti ya mencari ide pokok dari teks baik lisan maupun teks yang sudah ada. Caranya dibaca baik-baik, kemudian dicari kalimat utama dan dicari ide pokoknya. Kalau teksnya dalam bentuk lisan, berarti harus menyimak dengan seksama. Baik, Ibu rasa sudah cukup dapat dimengerti ya materi untuk hari ini. Kita masuk pada latihan soal. Ada 4 soal, soalnya sangat mudah. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian anak-anak dalam menyimak video ini. Ibu doakan kalian sehat selalu di rumah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.